Accounting Principle, persamaan dasar akuntansi. Ini contoh soal nomor 2. Di sini Tuan Adi pada bulan Januari 2023 membuka bengkel servis Berkah Maju di Bandung, melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Diminta, susunlah transaksi-transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi. Soal nomor 1. Tuan Adi menginvestasikan uang pribadinya sebesar Rp500.000. Peralatan senilai Rp300.000. Di sini kasnya bertambah Rp500.000. Peralatan bertambah Rp300.000 serta modal bertambah sebesar Rp800.000. Soal nomor 2. Dibeli perlengkapan tunai seharga Rp50.000. Di sini kas berkurang Rp50.000. Perlengkapan bertambah sebesar Rp50.000. Soal nomor 3. Dibeli peralatan toko abadi seharga Rp100.000. Dibayar per kas Rp60.000 dan sisa akan dibayar bulan berikutnya. Di sini kas berkurang Rp60.000. Peralatan bertambah Rp100.000 dan hutang bertambah Rp40.000. Soal nomor 4. Diterima pendapatan jasa servis tunai. Di sini kas bertambah Rp80.000. Kemudian modal bertambah Rp80.000. Soal nomor 5. Diterima pekerjaan dari langganan atas jasa servis dari CP Makmur sebesar Rp100.000 yang uangnya akan diterima 1 minggu berikutnya. Di sini piutang bertambah Rp100.000. Kemudian dari sisi pasifa modal bertambah Rp100.000. Diterima sebagian pembayaran dari CV Makmur sebesar Rp50.000. Di sini piutang berkurang Rp50.000. Kas bertambah Rp50.000. Dibayar biaya iklan sebesar Rp10.000 secara tunai dan biaya listrik sebesar Rp5.000. Di sini kasnya berkurang Rp15.000.
Kemudian modal berkurang sebesar Rp15.000. Soal nomor 8. Dibayar biaya gaji karyawan sebesar Rp20.000. Di sini kas berkurang Rp20.000. Kemudian modal berkurang Rp50.000. Soal nomor 9. Tuan Adi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp10.000. Di sini kas berkurang Rp10.000, modal berkurang Rp10.000. Kemudian perlengkapan terpakai sebesar Rp25.000. Di sini perlengkapan berkurang Rp25.000 dan modal berkurang Rp25.000. Soal nomor 11. Biaya penyusutan peralatan sebesar Rp50.000. Di sini akumulasi penyusutan sebesar Rp50.000. Modal berkurang sebesar Rp50.000. Ini kalau ini posisi pasif aktiva, sifatnya menambah akumulasi penyusutan. Dan mengurangi aset pada neraca. Oke. Jadi kesimpulannya sebagai berikut. Soal nomor 1. Tuan Adi menyetorkan uang kas sebesar Rp500.000 dan peralatan sebesar Rp300.000 sebagai modal. Kemudian soal nomor 2, dibeli perlengkapan sebesar Rp50.000 secara tunai. Di sini berarti kasnya berkurang, perlengkapan bertambah. Saldonya Rp450.000, piutang masih 0, perlengkapan Rp50.000, peralatan Rp300.000, akumulasi penyusutan masih 0, hutang masih 0, modal Rp800.000. Nomor 3, di sini dibeli peralatan secara cash dan kredit. Di sini yang dibayar cash adalah Rp60.000. Kemudian yang dibayar secara kredit atau hutang Rp40.000. Sehingga saldonya menjadi untuk kas Rp390.000, piutang masih sama, perlengkapan masih sama sebesar Rp50.000, peralatan bertambah menjadi Rp400.000, hutang masih sama Rp40.000, modal masih sama Rp800.000. Soal nomor 4, pendapatan jasa tunai. Di sini diterima pendapatan jasa tunai secara cash Rp80.000, kemudian ini modalnya bertambah Rp80.000. Saldonya menjadi Rp470.000, piutang masih 0, perlengkapan masih sama Rp50.000,
peralatan Rp400.000, hutang masih sama Rp40.000, dan modal bertambah sebesar Rp880.000. Nomor 5, ini pendapatan jasa, tapi dia dibayarnya secara kredit. Ini piutang dagang bertambah Rp100.000, modal bertambah Rp100.000 di posisi pasifah. Jadi kasnya masih Rp470.000, piutang dagang bertambah Rp100.000, perlengkapan Rp50.000, peralatan Rp400.000, akumulasi penyusutan masih 0, hutang Rp40.000, dan modal bertambah Rp980.000. Nomor 6, di sini kita menerima piutang dari CV Makmur sebesar Rp50.000. Di sini piutangnya kas masuk Rp50.000 karena menerima uang, kemudian piutangnya berkurang sebesar Rp50.000. Di sini saldo kas bertambah menjadi Rp520.000, piutang berkurang Rp50.000, perlengkapan masih sama Rp50.000, peralatan Rp400.000, akumulasi penyusutan masih 0, hutang Rp40.000, dan modal sebesar Rp980.000. Kemudian soal nomor 7, ini dibayar biaya iklan dan listrik. Di sini kasnya berkurang menjadi Rp15.000 dan modal berkurang sebesar Rp15.000. Di sini kasnya menjadi Rp505.000, kemudian piutang Rp50.000, perlengkapan masih Rp50.000, peralatan Rp400.000, akumulasi penyusutan masih sama 0. Di sini hutang dagang Rp40.000 dan modal berkurang menjadi Rp965.000. Soal nomor 8, dibayar biaya gaji. Di sini kasnya berkurang sebesar Rp20.000 dan modal berkurang Rp20.000. Untuk kas ini berkurang menjadi Rp485.000, piutang Rp50.000 masih sama, perlengkapan masih sama Rp50.000, peralatan masih Rp400.000, akumulasi penyusutan masih sama, hutang Rp40.000, dan modal berkurang menjadi Rp945.000. Oke, soal nomor 9, ini pengambilan pribadi oleh Tuan Adi, mengurangi kas Rp10.000 dan modal Rp10.000. Jadi saldonya untuk kas sebesar Rp475.000, untuk piutang masih sama Rp50.000, perlengkapan Rp50.000, peralatan Rp400.000, akumulasi penyusutan masih 0, hutang Rp40.000, dan modal menjadi Rp935.000 setelah dikurangi pengambilan pribadi. Soal nomor 10, ini sebenarnya biaya perlengkapan, mengurangi perlengkapan sebesar Rp25.000, kemudian mengurangi modal sebesar Rp25.000. Untuk saldo kas Rp475.000, kemudian piutang Rp50.000, perlengkapan Rp25.000, peralatan Rp400.000, akumulasi penyusutan masih 0, hutang Rp40.000, modal menjadi Rp910.000. Di sini soal nomor 11, biaya penyusutan menambah
akumulasi penyusutan mengurangi modal Rp50.000, sehingga saldo kas, ini saldo kasnya Rp475.000. Ini piutang Rp50.000, perlengkapan Rp25.000, peralatan Rp400.000. Kemudian akumulasi penyusutan sebesar Rp50.000. Di sini hutang Rp40.000 dan modal menjadi Rp860.000. Sehingga untuk posisi aktiva yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan menjadi Rp900.000. Kemudian untuk dari posisi pasifanya, hutang Rp40.000, modal Rp860.000 menjadi Rp900.000. Untuk aktiva dan pasifanya sama-sama Rp900.000 dan dianggap soal ini sudah benar untuk persamaan dasar akuntansinya karena sama-sama dari posisi aktiva dan pasifa sudah balance. Terima kasih.